Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina mahdiyallahu fala mudhillalahu wa mahyadihuna fala hadiyahu lahu. Allahumma salli ala wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi taba'ahum bi ihsanillahi illa yaumidin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la ta'minu illa antum muslimun. Fastabihul khairat aina tuyamankum takumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan. Dia mengatur kecenderungan orientasi seksual yang didasarkan pada pasangannya. Inilah fitrah asli manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini, fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis atau bisa disebut homoseksual, baik gay, lesbian semakin banyak terjadi. Baik secara terbuka maupun sembunyi. Bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri. Berkedok di balik hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan oleh atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama sejenis. Di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan semakin meresahkan masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sangat meresahkan masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut mengancam tatanan sosial kemasyarakatan. Penyimpangan dari fitrah yang berisi dan lurus ini juga mengancam lembaga pernikahan sebagai suatu lembaga yang sah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana hukum Islam terhadap pelaku seks sejenis? Bagaimana pula dengan transgender yang mulai marak? LGBT dalam Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sekedar informasi, mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian LGBT yang sering kita dengar di berbagai media sosial. LGBT adalah singkatan gay, bisexual, dan transgender. Istilah ini sudah muncul sejak pada tahun 90-an. Yang dimaksud dengan lesbian adalah penyimpangan orientasi seksual seseorang wanita berupa kesukaan wanita terhadap sesama wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan gay dan gangguan orientasi seksual berupa seseorang lelaki yang menyukai sesama jenis. Sedangkan yang dimaksud dengan biseksual adalah sebutan untuk orang-orang seksual tertarik pada dua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Ketertarikan kepada dua jenis kelamin yang berbeda muncul secara psikologi, emosi, dan seksual. Biseksual ini terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dari definisi di atas, dijelaskan bahwa lesbian, gay, biseksual memiliki kesamaan penyimpangan orientasi seksual, yang mereka sama-sama memiliki kecenderungan menyukai sesama sejenis. Bedanya hanya pada biseksual, dia punya ketertarikan pada gender yang berbeda pada saat yang sama. Ini berarti mereka berada pada suatu kategori hukum syar'i yaitu homoseksual. Majelis Ulama Indonesia telah menegaskan orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual baik lesbian maupun gay hukum haramnya dan merupakan bentuk kejahatan yang dalam istilah fikih disebut dengan jarimah. Pelaku homoseksual baik lesbian maupun gay termasuk biseksual dikarenakan hukum had atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
Sedangkan yang dimaksud dengan transgender pada dasarnya adalah individu yang merasakan bahwa identitas gender berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis sejak lahir. Misalnya, orang yang secara biologis laki-laki lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti wanita. Begitu juga sebaliknya. Terkadang, kata transgender ini juga disematkan untuk orang-orang yang melakukan operasi perbuatan jenis kelamin, melakukan perubahan jenis kelamin karena merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya, yang sebenarnya merupakan kebaikan dari apa yang dia miliki. Untuk perubahan jenis kelamin lebih tepat jika disebut dengan tekstual. Dalam literatur fikih Islam klasik, pengertian dasar transgender itu merupakan dengan istilah al-munitis, pria yang berperilaku sama seperti wanita. Mutrajat wanita berperilaku seperti pria. Status mereka dalam Islam tetap sejenis kelamin alasnya. Mutlakkan jenis ini tidak ada celah, bulatnya tidak berdosa, tidak memiliki aib, dan tidak diberi sanksi hukum karena ia orang yang maznur. Mukhantis jenis kedua adalah orang yang secara sengaja berperilaku seperti perilaku perempuan. Gerakan-gerakannya, diamnya, cara bicaranya, dan cara berpakaiannya. Ini yang tercela dilaknat dalam hadis Tahful Azwaji Sunnah Al-Tirmizi. Ada dalil-dalil juga yang mengharamkan LGBT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Homoseksual diharamkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dasar pengharamannya. Di antara firman Allah, "Mengapa kamu mendatangi sejenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 165 dan 166. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tak kala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengajarkan perbuatan fasiah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelanggaran syariat berupa praktek LGBT jelas akan menimbulkan banyak persoalan dan musibah. Ada banyak ayat yang menerangkan ancaman buat mereka, di mana mereka dibinasakan oleh suara keras yang menguntur ketika matahari akan terbit. Kami menjadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu-batu yang tanah dan keras. Surah Al-Hijr ayat 73-74. Hukuman rajam itu telah Allah syariatkan bagi orang-orang yang beriman kepada Taurat dan Al-Quran. Di dalam As-Sunnah dari Nabi, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya. Oleh karenanya, para sahabat telah sepakat untuk membunuh kedua pelaku tersebut semuanya. Namun para sahabat berpendapat lain dalam hal cara menghukum mati mereka. Sebagai sahabat mereka berpendapat mereka dirajam. Yang lain mengatakan mereka dilempari dari bangunan tinggi di wilayah tersebut dan diikuti dengan lemparan batu, dan sebagai lainnya berpendapat agar mereka dibakar dengan api. Demikianlah penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Yang perlu dicatat, pelaksanaan hukum haid ini adalah orientasi pemerintahan Islam, bukan hak setiap muslim untuk melakukannya. Sedangkan problem utama hari ini adalah belum ada pemerintah yang sistem hukumnya berdasarkan kepada syariat Islam. Untuk itu, bila tidak ada kasus semacam itu dalam sebuah masyarakat, perlu ada kajian oleh para ahli hukum Islam tentang bagaimana sanksi hukum terhadapnya. Para pelaku LGBT ini ketika tidak ada pemerintahan yang sistem hukumnya berbasis hukum Islam. Menurut para ahli kesehatan, ada 5 potensi ancaman gangguan kesehatan yang akan menghampiri para pelaku hubungan sejana jenis, yaitu penyakit HIV, virus yang merusak kekebalan tubuh sehingga rentan diserang berbagai penyakit.
Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala akibat kekurangan dan kelemahan sistem ketebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang separuhnya. Sampai saat ini belum ada obat yang menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan hidup harapan penderita. Jemaah Jumat rahimakumullah. Bila LGBT sudah menjadi semacam virus yang mewabah di negara kita, dengan banyaknya komunitas LGBT yang bermunculan di negeri ini, merambah ke berbagai lapisan masyarakat, lantas bagaimana cara kita melindungi dan keluarga masyarakat dan LGBT? Menurut dari Dewi Rohman MS, dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, setiap orang harus melakukan pencegahan perilaku LGBT kepada anak dengan cara pendidikan agama secara menyeluruh, mengoptimalkan peran manusia orang tua kepada dan keluarga, pendidikan seks sejak usia dini, dan komunitas yang efektif untuk orang tua dan anak serta memahami teman yang bergaul dengan anak. Barakallahu lil wa alaikum fil Qur'anil azim wa nafsi'in wa in yakum bima fihi minal ayati wa ma zikrul hakim. Aqulu qawla hazza wa astaghfirullah illa wa lakum wa li sa'iral muslimina min kulli dunbi fakhturu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdanillah Rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wa liyashalahim wa ashhadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wa mursilina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bila semua rekomendasi UMI tadi tidak dijalankan dengan baik dan sungguh oleh pihak yang bertanggung jawab, insya Allah LGBT tidak akan menyebar luas di tengah masyarakat. Masyarakat akan terlindung dari virus yang sangat berbahaya ini. Namun harus disadari, LGBT sudah menjadi sebuah gerakan internasional yang tidak hanya didukung oleh komunitas namun didukung sebagian negara besar dan perusahaan multinasional serta para pengait HAM. Tentangnya tidak mudah, oleh karena itu kita sebagai muslim tidak boleh melupakan senjata pamungkas dan andalan setiap mukmin dikala menghadapi fitnah, yaitu doa perlindungan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuasa melindungi hamba-hambanya yang beriman. Doa harus dipanjatkan secara rutin sepanjang waktu, terutama dalam waktu yang mustajab, dengan memenuhi adab-adab agar doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahyal minnal wal amwati innaka sami'un qadribu muhabbin dawati. Rabbana la tuhazzina inna sali'a wa akhtana. Rabbana wa la tahmilna aljana isrun kama lahumatu allazina min qabli. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqalana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna amma talana fahsuran al qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalhamdulillahi rabbil alamin.